akan membahas sulitnya Malaysia menandingi atau mengejar perkembangan sepak bola Indonesia, terutama tim nasional kita. Sebab, hal itu menyangkut banyak faktor, mulai dari jumlah diaspora Malaysia yang lebih sedikit hingga urusan pendanaan. Tapi sebelumnya, marilah kita simak fenomena Martin Paes yang tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Australia. Saya selalu bilang di video saya sebelumnya, ini luar biasa. 5 penyelamatan sepanjang laga. Kalau tidak ada Martin Paes, saya pikir gawang kita memang akan dihujani dengan gol-gol dari pemain-pemain Australia. Dari 5 penyelamatan itu, ya kalau sudah bisa dikatakan, dia bisa menahan ada 2 kesempatan dari kapten Australia, Harry Souter. Ya, itu semua terjadi di babak pertama. Juga bagaimana dia bisa menyelamatkan tembakan dari samping Greg Godwin. Ini kan luar biasa. Ya, ada satu tembakan yang kena tiang, ya, yang dilakukan oleh Nestor Elonkada. Ya, itu susah payah juga coba untuk ditepis oleh seorang Martin Paes. Di babak kedua Adam Targard yang masuk, ya, sebagai pemain pengganti, itu sudah berhadapan langsung melepaskan tembakan dari jarak dekat ke arah Martin Paes, tapi masih bisa diblok, dibendung. Jadi memang ya dia berjibaku betul. Pantas, wajar bagi Martin Paes ini bisa mendapatkan predikat sebagai pemain terbaik pada malam itu, man of the match. Ya, karena semua melihat bagaimana perjuangan dia. Oke, semua pemain di lapangan kan secara kolektivitas sudah bermain mati-matian. Tapi pertahanan terakhir yang dilakukan oleh Martin Paes ini luar biasa. Itulah fenomena Martin Paes yang luar biasa. Selanjutnya, marilah kita bahas kenapa Malaysia akan sulit menandingi Indonesia. Pembahasan ini kita mulai dari unggahan seorang netizen Malaysia mengenai besarnya anggaran buat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Dikatakan bahwa anggaran sepak bola Indonesia mencapai 200 juta ringgit atau sekitar 700 miliar rupiah. Adapun anggaran Malaysia hanya sekitar 15 juta ringgit atau 53 miliar rupiah. Angka tersebut sebenarnya kurang tepat. Angka 15 juta ringgit sekitar 53 miliar rupiah itu boleh jadi anggaran tambahan saja yang diberikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi bukan total anggaran. Itu pun banyak netizen Malaysia yang mengkritiknya karena sepak bola Malaysia tidaklah berkembang. Kata netizen yang tak setuju itu, lebih baik duit tersebut untuk cabang olahraga yang lain yang berpotensi menyumbang prestasi. Jadi, besar kemungkinan angka tersebut bukan anggaran total sepak bola Malaysia. Adapun anggaran sepak bola Indonesia, sejauh ini telah tersedia dana sekitar 400 miliar rupiah. Angka ini didapat dari pemerintah, sponsor, penjualan hak siar, dan bantuan dari luar pemerintah. Tapi angka tersebut memang belum cukup, karena kebutuhannya mencapai 800 miliar rupiah. Angka 800 miliar rupiah pun tidaklah besar untuk negara sebesar Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia. Pendapatan kami juga jauh lebih besar. Kalau Malaysia ingin meniru anggaran Indonesia, tentu akan kewalahan. Karena negara Malaysia jauh lebih kecil. Lagi pula, anggaran dari pemerintah sendiri sebenarnya hanya 120 miliar rupiah untuk sepak bola. Bandingkan dengan besarnya subsidi atau bantuan sosial di Indonesia, jumlahnya mencapai hampir 500 triliun setahun. Jadi anggaran untuk sepak bola itu tidaklah besar. Malaysia boleh saja meningkatkan anggaran sepak bolanya. Tapi tentu saja tidak mudah karena negara Malaysia jauh lebih kecil. Sekarang saja, Malaysia berusaha untuk menghapus semua subsidi bahan bakar minyak. Selain itu, Malaysia juga amat bergantung pada industri perjudian dan kasino, serta pabrik arak.
Sebagai gambaran inilah angkanya. Pendapatan pajak dari judi kasino, hiburan dan arak diperkirakan mencapai 35 triliun rupiah. Angka ini setara dengan subsidi tunai rakyat Malaysia. Angka ini juga setara dengan target penghematan dari subsidi bahan bakar minyak. Itulah yang menjelaskan kenapa Malaysia sulit menghapus judi dan kasino. Andai kata semua pajak judi dan kasino, semuanya untuk keperluan olahraga, termasuk sepak bola, mungkin Malaysia akan memiliki anggaran yang besar buat Harimau Malaya. Masalahnya, tentu saja Malaysia akan kekurangan duit untuk subsidi kaum Melayu. Dengan kata lain, Indonesia jauh lebih siap dalam urusan anggaran sepak bola. Selain itu, konsep bangsa Indonesia juga berbeda dengan Malaysia. Konsep bangsa Indonesia adalah konsep modern. Bangsa Indonesia dibangun karena kesamaan cita-cita. Semua warga negara pun mendapatkan persamaan hak. Semua yang menyumbangkan prestasi bagi negara Indonesia, apapun suku dan rasnya, akan dihargai. Sementara, konsep bangsa di Malaysia masihlah primitif dan bersifat rasis atau mengutamakan kemelayuan. Itu sebabnya, Indonesia tidak ada masalah untuk terus memperkuat tim nasional dengan merekrut pemain keturunan. Dan Indonesia masih memerlukan lebih banyak pemain lagi, seperti diungkapkan oleh Bung Ropan berikut ini. Menanyakan kepada saya tentang apakah ada penambahan bang pemain-pemain dinaturalisasi setelah Miss Hilgers kemarin datang bersama dengan Eliano Reinders dan sudah bersalaman dengan Pak Ketua Umum PSSI Pak Erik, ya foto bersama. Bahkan Miss Hilgers dan Eliano sudah ikut latihan bersama, ya walaupun hanya sehari dan kemudian mereka kembali ke negara mereka. Ya menurut saya kalau bicara penambahan ya perlu ada, pasti ada, ya karena kita butuh pemain depan ya saat ini. Kalau belakang kan sudah banyak dengan Demes, gelandang juga sudah terisi satu dengan Eliano. Tapi di depan ini tidak mungkin hanya dengan seorang Rafael Struijk yang ada, karena dia bukan penyerang nomor 9 atau pemain nomor 9. Rafael itu lebih bagus bermain di flank, ya. Cuma dia dipaksakan sekarang untuk bermain di false 9, oke lah oleh STY. Tapi kita butuh pemain grade A yang bagus memang. Beredar kabar ya oleh Romani ya yang akan kita dapatkan, namun itu sulit ya, seperti yang juga dikatakan oleh Bang Arya salah satu ex PSSI bahwa memang ada tarik ulur di sini yang ya agak alot, sehingga yang tersedia menurut saya ya Mauro Silstra, pemain dari Volendam U21 ini yang memungkinkan untuk kita lanjutkan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bermain bersama tim nasional kita. Karena semua dokumen berkas-berkas dari Mauro kan dia sudah mengatakan sendiri ya bahwa semua sudah ada, bahkan sudah ada di PSSI. PSSI sudah mengatakan surat-surat semua berkas dari seorang Mauro Silstra itu sedang dipelajari, sedang dilihat ya kelengkapan semua, sehingga dialah paling cepat untuk diproses, untuk menyusul kalau pemain depan. Dan memang kalau bicara Mauro Silstra, memang dia masih muda dan dia memang nomor 9 yang ada di depan. Kalau bicara dengan berbandingan head to head dengan Ole, tentunya ya masih Ole lebih oke lah, karena Ole bermain di kasta tertinggi di Eredivisie kan dengan Utrechtnya, sehingga orang lebih mungkin melihat Ole. Tapi daripada belum masih sulit, lebih baik langsung menghadirkan satu pemain aja, Mauro Silstra ya, sambil menunggu untuk proses ke depan dengan Jens Raven misalnya, pemain muda kita yang bersinar kemarin, kita tahu bersama U19 kita juara AFF. Dan Raven bisa aja untuk di kemudian hari, nantinya masih muda, mungkin di 1 tahun 2 tahun depan Raven akan bisa masuk di asa lagi ya, baik oleh Coach Indra dan juga sekarang ke STY bisa dipanggil. Tapi kita butuh sekarang secepat ini untuk mengarungi pertandingan selanjutnya, karena itu akan tersedia melawan Bahrain, mungkin melawan Cina atau melawan Jepang dan Arab Saudi, karena Arab Saudi akan datang lagi pada tanggal 19 November yang akan datang setelah kita kemarin bermain 1-1 di Jeddah ya. Dan kemudian kapan Miss Hilgers ini dan juga Eliano akan bisa bermain? Ya, secepatnya. Kalau di kemarin di konten-konten saya sebelumnya kan diupayakan kalau memang cepat ini prosesnya sesuai dengan harapan itu di Oktober. Ya, tapi karena kalau tidak keburu di sana,
karena kan ada DPR RI harus ada pergantian-pergantian ya di sana, dengan anggota DPR RI juga ada pergantian presiden, sehingga ini bisa tersedia di November. Kemarin STY juga sudah mengatakan ya kepada wartawan bahwa itu paling memungkinkan di November. Karena kalau bicara November kan kita akan menjamu Jepang dan kemudian akan menjamu Arab Saudi. Di sanalah Miss Hilgers bisa langsung bermain dengan Jai Isis di belakang, atau entah dipasangkan dengan Justin Hubner dan Rizky Ridho, terserah dari STY. Tapi Miss sudah tersedia pada November. Kalau November sudah diyakinin. Nah tinggal Oktober ini yang masih tanda tanya kan. Apakah bisa Oktober? Makanya kalau bisa ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa ya sudah pasti di November. Di saat kita menghadapi Jepang tim yang kuat. Yang pasti Jepang lolos. Kemarin kita tahu bersama Jepang bagaimana menghajar Cina dengan 7-0. Dan mereka akan menuju ke Bahrain nantinya. Di saat kita akan bertarung melawan Australia. Jadi bagus ketika kita lawan Jepang. Kita sudah punya Miss Hilgers. Kita sudah punya Eliano. Dan juga di saat kita akan menjamu kembali Arab Saudi setelah kita bertarung di Jeddah. Jadi kedatangan tambahan ini kan oke. Apalagi kalau sudah ada Mauro Silstra. Katakan Mauro Silstra yang tersedia bermain di depan, makin bagus. Dengan Mauro Silstra kemudian Rafael bermain agak melebar, ada Ragnar di depan, kita oke ya dengan komposisi seperti ini. Makanya kita tunggu aja teman-teman semua perkembangan ke depan. Ada juga mengatakan bagaimana dengan Kevin Dix? Ya saya belum tahu. Ya, ini bisa saja ada dan bisa saja juga belum tersedia. Yang sudah ada yang saya bilang tadi, berkas-berkas sudah terkumpul adalah dengan Mauro Silstra. Ada juga yang mengatakan Jairo bagaimana? Belum juga. Saya pikir belum bisa dikatakan di sini. Karena semua akan datang pada saatnya kalau sudah bersalaman dengan Pak Erik. Itu selalu Pak Erik katakan kan, sudah ada baru pasti. Nah semoga dalam waktu dekat ya ada pemain depan. Karena itu yang kita tunggu. Kalau di bawah Mister kan sudah aman. Dengan Martin Paes sudah ada, tinggal di depan aja. Itulah pandangan Bung Ropan mengenai kebutuhan tambahan pemain untuk tim nasional Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.